Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, soleh-solehah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Untuk pelajaran bahasa Indonesia kali ini masih di tema 5.5 ekosistem dengan materi ringkasan dan menyimpulkan teks non-fiksi. Simak baik-baik penjelasan dari Ibu, kemudian catat yang pentingnya dengan tulisan yang rapi. Oke? Apa itu ringkasan? Ringkasan merupakan informasi mengenai suatu hal atau kejadian yang disampaikan secara lebih singkat dan padat dibandingkan dengan teks aslinya. Jadi kalau membuat ringkasan dari teks non-fiksi berarti menyajikan kembali teks tersebut menjadi lebih singkat dengan mengambil intisari atau ide pokok yang terdapat dalam teks. Berikut ini beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam membuat ringkasan. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Hal ini perlu kita lakukan untuk dapat memperoleh gambaran isi bacaan secara garis besar. Kedua, tandai dan catatlah kalimat yang di dalamnya terkandung ide pokok atau gagasan utama. Dan yang terakhir, mulailah menyusun kalimat-kalimat tersebut dalam buku catatanmu. Catatan gagasan utama dapat dikembangkan lagi dengan menggunakan kalimat sederhana serta mudah dipahami. Ingat ya, dalam meringkas tidak boleh lebih panjang atau lebih banyak daripada teks aslinya, melainkan harus lebih singkat dan lebih padat daripada teks aslinya. Berikut adalah manfaat dari meringkas. Yang pertama, memudahkan kita dalam mengingat dan memahami isi bacaan. Yang kedua, dari segi waktu. Waktu yang digunakan dalam membaca dan mempelajari bacaan akan jauh lebih singkat. Dan yang ketiga, dengan meringkas membantu memperoleh informasi yang dibutuhkan secara cepat. Serta yang keempat, memberikan gambaran secara garis besar dari isi buku yang dibaca. Itulah beberapa manfaat dari meringkas. Materi berikutnya yaitu kesimpulan. Kenapa Ibu gabung kesimpulan dengan ringkasan? Karena kesimpulan masih berkaitan dengan ringkasan. Kesimpulan merupakan suatu ringkasan peristiwa yang disampaikan secara urut, mulai dari awal terjadinya peristiwa sampai pada akhirnya, yang dapat juga merupakan solusi dari masalah atau peristiwa tersebut. Peristiwa yang disampaikan atau yang disimpulkan dapat diambil berdasarkan sesuatu yang disimak, dilihat, didengar, atau dibaca. Kegiatan menyimpulkan dapat dipahami juga sebagai sebuah kegiatan mengambil gagasan utama dari sesuatu yang kita baca atau kita dengar. Berikut langkah-langkah yang dapat dijadikan acuan dalam membuat kesimpulan. Yang pertama, judul teks. Judul mewakili isi paragraf. Dengan melihat judul, pembaca dapat mengetahui isi paragraf secara umum. Carilah ide pokok pada tiap-tiap paragraf yang merupakan runtutan isi dari sebuah paragraf tersebut. Namun demikian, banyak paragraf yang tidak memiliki judul. Maka guna cara kedua, yakni mencari ide pokok tiap paragraf. Kedua, ide pokok paragraf. Dalam teks, paragraf memiliki satu ide pokok yang terletak di awal paragraf, atau disebut juga deduktif, dan di akhir paragraf, atau disebut juga induktif. Oleh karenanya, teknik untuk mencari ide pokok ialah dengan membaca awal kalimat atau akhir kalimat. Ketiga, rangkai ide pokok pada tiap paragraf. Dalam kegiatan menyimpulkan, kita dituntut untuk menceritakan kembali atau meringkas isi paragraf teks dengan kalimat yang ringkas dan sederhana, tanpa mengubah makna dari isi tersebut. Untuk menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi, kita dapat mengacu pada
hasil identifikasi teks non-fiksi berupa ide-ide pokok teks. Dalam menyampaikan ide-ide pokok ini, kita dapat ambil dari tabel atau peta pikiran ke dalam beberapa kalimat dengan menggunakan bahasa sendiri. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan beberapa pilihan kata dan ejaan yang digunakan saat membuat kesimpulan teks. Baiklah anak-anakku, setelah kita membahas tentang materi meringkas dan kesimpulan, lanjut saja kita ke latihan. Silahkan buka halaman 57, kalian baca teks orang hutan. Setelah kalian baca dan pahami isinya, kemudian kalian kerjakan halaman 58, yaitu kalian meringkas teks non-fiksi tersebut dengan memperhatikan langkah-langkah yang telah kita jelaskan. Selain meringkas, kita masuk ke tugas berikutnya. Tugas yang kedua yaitu kalian baca teks halaman 155 tentang wawasan Nusantara memperkukuh persatuan. Setelah kalian baca dan pahami, kemudian kalian buat kesimpulan dari teks tersebut dengan memperhatikan langkah-langkah yang telah kita pelajari. Silahkan ditulis di halaman 156. Oke, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan teliti, dengan baik sesuai dengan perintahnya. Kemudian tulisannya juga harus rapi. Oke, nanti diserahkan di classroom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.